Saya hanya melempar sebuah kotak logam ke bumi biru. Tak pernah terbayang bahwa itu akan memberikan banyak teknologi masa depan kepada kerajaan naga. Tidak hanya memiliki mecha humanoid yang dapat menahan serangan nuklir. Ada juga sebuah kapal antar bintang yang cukup untuk bersaing. Kapal antar bintang yang setara dengan armada kapal induk sebanyak 1 juta. Hanya karena saya adalah seorang pengembara waktu. Saya berasal dari tahun 2224, Kerajaan Naga. Saya adalah kapten dari kapal perang antar bintang, takut tidak. Sumber daya bumi yang akan datang akan habis. Sejak proyek Gerbang Selatan dimulai, Kerajaan Naga telah membangun basis di berbagai lokasi termasuk di bulan, dan membentuk armada antar bintang untuk memulai perjalanan antar bintang. Namun, di alam semesta yang luas ini, tidak semua peradaban bersifat ramah. Kami mengalami pertempuran yang sangat brutal. Hingga suatu hari, kami menghadapi musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat dari kami. Dalam pertempuran ini, armada kami mengalami kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan energi kapal utama, takut tidak, juga hampir habis. Tetapi saya telah berjanji kepada orang-orang yang baik hati itu. Saya pasti akan membawa mereka pulang. Oleh karena itu, setelah mengalami beberapa lompatan lubang cacing, untuk tidak mengungkapkan lokasi kapal induk, saya mengaktifkan energi cadangan untuk menghapus jejak koordinat tentang kapal induk. Sementara itu, saya juga meminta bantuan ke bumi. Setelah melakukan semua ini, saya masuk ke dalam ruang tidur. Tetapi yang tidak saya duga adalah sinyal bantuan ternyata dikirim kembali ke negara naga tahun 2024. Saat itu, di sebuah ruang siaran biasa, dari King Bei, bintang sekolah yang jenius, Yan Ruoyu, baru saja bersiap untuk mengakhiri siaran edukasi di Museum Teknologi hari ini. Namun saat dia bersiap untuk meninggalkan Museum Teknologi, sebuah benda aneh yang diinjak di bawah kakinya ternyata menarik perhatiannya. Itu adalah sebuah kotak besi hitam pekat. Meskipun permukaannya tampak seolah telah terbakar pada suhu tinggi, namun tetap mempertahankan bentuk aslinya. Kejadian tiba-tiba ini muncul sebelum siaran berakhir, juga membuat penonton yang masih berada di ruang siaran menjadi bersemangat. Didorong oleh rasa ingin tahu, mereka semua meminta Yan Ruoyu untuk mengangkatnya dan melihat apa itu. Namun, saat tangannya menyentuh kotak logam ini, sebuah cahaya lembut memancar dari kotak tersebut. Setelah cahaya menyapu telapak tangan Yan Ruoyu, kotak itu tiba-tiba mengeluarkan suara elektronik mekanis, mendeteksi informasi identitas. Identitas telah dikonfirmasi. Sekarang mulai mengirim koordinat untuk membangun kontak. Rencana Pangu sedang dimulai. Saat suara ini terdengar, komentar langsung di ruang siaran langsung tiba-tiba melonjak. Wah, hebat. Apakah masih ada efek program lain dalam pembelajaran pemuda hari ini? Penjadwalan program ini sangat baik. Bahkan ada rencana Pangu yang dibuat. Betapa besarnya ambisi ini. Orang-orang yang sedang menonton siaran langsung saat ini, semua mengira ini adalah acara yang telah diatur sebelumnya. Namun Yan Ruoyu sama sekali tidak sempat untuk membantah. Hanya karena suara itu menghilang setelah itu. Kotak logam itu pun mengalami perubahan. Sebuah sosok berpakaian seragam khusus tiba-tiba muncul di depannya melalui proyeksi 3D. Halo, orang yang terpilih sebagai yang beruntung. Saya adalah Kapten Lin Xiu dari kapal tak kenal takut. Perkataan berikut ini hanya rekaman yang saya buat sebelum hibernasi. Suara yang tiba-tiba ini langsung membuat Yan Ruoyu terkejut. Namun suara itu terus terdengar. Terlihat sosok tampan itu terus memperkenalkan diri. Kami berasal dari negeri naga tahun 2224. Sejak proyek Pintu Selatan dimulai, kami telah mendirikan basis di bulan untuk mengembangkan teknologi dan membentuk armada antariksa untuk memulai perjalanan antariksa. Setelah mendengar berita ini, Yan Ruoyu langsung terdiam. Dari negeri naga tahun 2224. Kamu bercanda? Sekarang baru tahun 2024. Masih ada waktu 200 tahun menuju tahun 2224. Masih ada waktu 200 tahun lagi. Apakah dia benar-benar menerima pesan dari masa depan? Jika dia mengatakannya, orang pasti mengira dia sudah gila. Tetapi saat ini tidak memberinya kesempatan untuk berpikir lebih lanjut. Karena suara itu terus bergema. Seiring dengan pengenalan terus-menerus tentang sosok itu dalam proyeksi, banyak orang juga memahami sebuah kisah tentang arah masa depan Kerajaan Naga. Terutama ketika mendengar tentang armada tanpa takut, yang bertempur sampai mati menghadapi musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak, dan juga memusnahkan semua musuh. Semua orang merasa terkejut. Wah, dengan kata-kata ini tadi, seolah-olah saya bisa merasakan perang antar bintang yang sangat besar. Jika memang seperti yang disebutkan di sini, Kerajaan Naga kita memiliki armada antar bintang pada tahun 2224. Itu juga sangat baik. Namun kalimat terakhir yang terdengar langsung membuat Yan Ruoyu menangis. Terlihat dalam proyeksi saya berkata dengan serius. Energi di kapal tanpa takut akan segera habis. Mungkin kita akan selamanya melayang di dalam alam semesta yang tak berujung. Namun kami berharap bahwa api ini bisa dipertahankan. Kami akan menggunakan energi yang tersisa untuk mengembalikannya ke planet asal. Saya adalah Kapten Lin Xiu dari kapal Wuyou.
Dengan jatuhnya kalimat terakhir, Yan Ruoyu dapat merasakan perasaan heroik itu sepenuhnya. Dan perasaan berat untuk pulang. Beberapa orang yang lebih emosional di ruang siaran pada saat ini juga menangis seperti Yan Ruoyu. Namun lebih banyak orang masih merasa ini adalah cuplikan trailer film. Kenapa saya merasa ini sedikit palsu? Katakan sesuatu, ini tidak mungkin adalah cuplikan film baru, kan? Jika ini memang film baru, saya pasti akan pergi melihatnya. Memang benar, baru saja mendengar ini. Saya jadi sedikit tertarik untuk menontonnya. Jika ini difilmkan, pasti akan menjadi film besar. Banyak penonton yang masih menonton siaran langsung mengeluarkan pendapat mereka masing-masing pada saat ini. Katakan sesuatu, bagaimanapun juga, dibandingkan dengan mempercayai bahwa ini adalah sesuatu dari masa depan. Banyak orang lebih suka percaya bahwa ini adalah film. Namun, Yan Ruoyu memperhatikan informasi penting di pesan. Apakah mungkin bahwa api ini adalah kotak metal ini? Yan Ruoyu baru saja memikirkan hal itu. Pada detik berikutnya, kotak di tangannya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang mirip jam tangan, yang terikat erat di pergelangan tangannya. Diikuti dengan suara elektronik yang terdengar. Api diaktifkan. Mecha Zukue berhasil dikenali. Identitas Anda terverifikasi. Anda diberikan hak akses ke Mecha Zukue. Informasi verifikasi Anda telah dikirim ke sistem backend. Suzhou Mecha akan dikirim dari kapal tanpa rasa takut, melalui lubang cacing ruang waktu untuk mencapai tujuan. Berdasarkan koordinat lokasi, Mecha diperkirakan akan tiba dalam 5 hari. Suara ini baru saja keluar. Dan ruang siaran langsung heboh. Astaga! Mecha Zukue, ini tidak mungkin penipuan, kan? Sekilas tampaknya tidak nyata. Saya ingat, ada trik penipuan seperti ini sebelumnya, yaitu mengirim pesan memberitahu Anda bahwa Anda menang. Tetapi untuk mendapatkan hadiah, perlu terlebih dahulu membayar biaya pengiriman dan pajak hadiah. Penipuan ini benar-benar sama persis. Jangan sampai kamu tertipu, Dewi Yan. Saat ini, semua orang di ruang siaran langsung menunjukkan sikap skeptis. Banyak orang bahkan merasa ini adalah semacam penipuan baru. Namun, pada saat itu, suara peringatan kembali terdengar dari alat komunikasi jam tangan. Daerah tempat armada takut tidak saat ini. Nebula C434 Galaksi. Jarak dari bintang biru adalah 1.500 tahun cahaya. Apakah akan melihat informasi terkait Mecha Zukue? Mendengarkan suara yang dipancarkan ini, semua orang merasa sangat penasaran untuk mengatakan sesuatu. Mereka ingin melihat seperti apa Mecha Zukue itu. Lihat, harus melihat. Lihat apa yang dilakukan para penipu ini. Teks yang muncul di layar. Yan Ruoyu juga sangat ingin tahu. Saat dia mengucapkan kata, lihat, sekejap kemudian, informasi tentang Mecha Zukue ditampilkan di perangkat komunikasi. Dibuat pada tahun 2218. Mulai bertugas, tahun 2220. Armada yang dilayani, Tiangang. Operator pengendali, Su Xiaoyu. Telah melalui lebih dari 300 pertempuran besar dan kecil. Koordinat kembali telah dikunci. Gudang pengiriman telah terisi energi. Sekarang membuka lubang cacing untuk melakukan lompatan ruang pertama. Diperkirakan akan mengonsumsi energi 30. Perkiraan waktu kembali adalah 5 hari. Ketika orang-orang melihat informasi ini, mereka semua merasa ragu dalam hati. Namun, mereka tetap tidak percaya bahwa ini nyata. Terutama karena waktu pembuatan Mecha Zukue ini. Kamu bilang Mecha masa depan akan dikirim ke sini. Siapa yang percaya? Dalam hati Yan Ruoyu juga memiliki sikap skeptis. Sungguh, hal-hal ini melebihi pemahamannya. Namun, Yan Ruoyu tahu, memverifikasi kebenaran semua ini juga sangat sederhana. Jika setelah 5 hari tidak ada yang muncul, itu berarti semua ini adalah bohong. Tapi jika setelah 5 hari Mecha Zukue benar-benar muncul, maka ini akan menjadi guncangan besar bagi tingkat teknologi saat ini bahkan seluruh dunia sains. Akan menjadi dampak yang sangat besar. Setelah mengucapkan selamat tinggal secara sederhana, Yan Ruoyu pun menutup siaran langsung. Dia adalah mahasiswa pascasarjana yang diizinkan lulus tanpa ujian di tahun keempat. Biasanya mengikuti mentor di laboratorium untuk bekerja. Dan memang karena dia begitu luar biasa, dia disukai oleh begitu banyak orang. Bisa dibilang dia hampir menjadi dewi rakyat. Jika tidak demikian, pembelajaran pemuda kali ini tidak akan dia jadi pembicara utama. Karena dia juga tidak yakin tentang keaslian benda ini. Jadi untuk sementara, dia juga tidak menyerahkan perangkat komunikasi gelang itu kepada mentor. Dan di lehernya juga muncul trending topik dari siarannya hari itu. Popularitasnya bahkan melesat ke 10 besar. Dalam beberapa hari ke depan, kehidupan Yan Ruoyu tidak banyak berubah. Selain sekolah, hanya laboratorium. Atau di rumah. Hanya sesekali saat dia luang. Dia juga akan memeriksa hitung mundur di perangkat komunikasi. Dan bagi banyak netizen, mereka tidak terlalu peduli dengan benda-benda seperti Mecha Zukue ini. Bagaimanapun juga, dalam pandangan mereka, mereka lebih percaya bahwa ini hanyalah gambar dari sebuah film. Jika dibandingkan
Benda ini bahkan kurang menarik dibandingkan Yan Ruoyu. Namun, ada juga sekelompok kecil netizen mengenai hal yang terjadi pada siaran langsung terakhir, dan membuat dugaan tentang hal-hal yang muncul di siaran langsung terakhir, dan merasa bahwa ada tingkat kepercayaan tertentu. Di sisi lain, di suatu tempat yang tidak tahu seberapa jauh dari bintang biru, sebuah lubang cacing tiba-tiba terbuka di kehampaan. Dengan cepat, sebuah cahaya muncul dari dalam lubang cacing. Segera setelah itu, tampak sebuah kapsul terbang keluar dari sana. Kapsul terbang ini adalah yang keluar dari gudang pengiriman di kapal perang tak kenal tak sopan, yang dirancang khusus untuk mengangkut Mecha Zhukue. Meskipun energi hampir habis, tetapi untungnya tidak perlu menggunakan lubang cacing untuk melompat ruang lagi. Energi yang tersisa cukup untuk mendukung perjalanan kembali ke bintang biru. Kapal perang tak kenal tak sopan tidak dapat melakukan lompatan ruang karena sisa energi sudah sangat sedikit, sehingga tidak bisa kembali ke planet asal. Yan Ruoyu sedang berada di sebuah laboratorium di negara naga, bekerja sama dengan mentor untuk melakukan penelitian dan pengujian pada anjing mekanik. Meskipun anjing robot ini bergerak dengan canggung, tetapi ini adalah awal yang bagus. Dan melihat anjing robot yang canggung ini, Yan Rui tidak bisa tidak teringat informasi tentang Mecha Zhukue. Dia tidak tahu teknologi tingkat apa yang dibutuhkan untuk membuat mecha seperti itu. Setelah berpikir cukup lama, Yan Rui hanya bisa menggelengkan kepala. Setelah menjalani pengujian selama berjam-jam, Yan Rui juga mengakhiri eksperimen hari ini. Setelah pulang ke rumah, Yan Rui baru saja mengeluarkan ponsel untuk bersantai di internet. Namun ketika dia baru membuka Weibo, dia melihat bahwa banyak pesan langsung dari penggemar telah diterima. Di antaranya, banyak yang menyebutkan Mecha Zhukue. Pesan tentang itu mungkin mencapai setengah dari total. Kapan Dewi akan melanjutkan belajar pemuda? Saya sekarang sangat kuat. Dewi, apakah Mecha Zhukuemu sudah tiba? Dewi, bagaimana dengan mecha penipuan itu sekarang? Hingga melihat ini, Yan Ruoyu akhirnya tersadar. Segera mengeluarkan alat komunikasi yang sebelumnya disimpan di rumah. Terlihat di layar waktu pengiriman yang ditampilkan. Saat ini hanya tersisa 55 menit dan 38 detik. Melihat pemandangan ini, Yan Ruoyu terkejut. Dia tidak menyangka waktu ini sangat tepat. Segera mengambil foto selfie dan mengunggahnya ke Weibo. Dan menambahkan satu baris teks. Waktu santai yang sulit didapat. 1 jam terakhir menunggu Mecha Zhukue. Begitu foto ini diposting, menjadi viral. Banyak orang memang mengatakan foto ini baru saja diposting. Saya rasa ini sangat luar biasa. Seketika menarik perhatian banyak netizen. Dengan cepat, di bawah postingan ini muncul banyak komentar. Namun sebagian besar komentar memfokuskan perhatian pada kecantikan Yan Ruoyu. Hanya segelintir orang yang peduli tentang mecha. Akhirnya lihat juga apakah mecha benar-benar akan muncul? Apakah ini pasti bukan menipu orang? Apakah kamu dikirim oleh monyet? Tidak peduli apakah dikirim oleh anak. Ini terlalu sulit. Beberapa jam lagi kita akan tahu hasilnya. Dewa wanita, tolong lakukan siaran langsung saat itu. Bagus sekali. Namun, Yan Ruoyu tidak melihat saran ini. Dia hanya berbaring di sofa dan menonton video pendek untuk menghabiskan waktu. Tanpa disadari, jauh di sisi lain samudera, di markas NASA, para pegawai sudah mulai panik. Semua orang yang hadir saat ini sama-sama menatap layar besar. Mereka melihat sesuatu di pesawat ruang angkasa. Mereka mengamati sesuatu yang bergerak menuju bumi. Karena kecepatannya terlalu tinggi, permukaan benda itu bahkan dilapisi cahaya. Dari gambar, jelas terlihat bahwa ini bukan meteor, melainkan sesuatu yang mirip pesawat luar angkasa. Dan sepertinya bukan teknologi yang kita miliki saat ini. Kemunculan benda ini seketika membuat seluruh NASA menjadi geger. Banyak yang mengirim petugas intelijen untuk mengumpulkan informasi. Dengan suara pengingat hitung mundur 1 menit dari alat komunikasi, Yan Ruoyu yang sebelumnya sedang bermain ponsel menonton video, seketika menjadi bersemangat. Apakah Mecha Zhukue itu benar-benar ada? Lalu, kemana ia akan mengirimnya? Melihat waktu berlalu detik demi detik, hati Yan Ruoyu tiba-tiba penuh harapan. Meskipun akalnya terus memberitahunya, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Namun, dia masih berharap akan ada keajaiban. Ketika pesan kembali muncul di alat komunikasi, barang yang dikirim telah tiba di lokasi tujuan. Yan Ruoyu secara naluri melihat keluar. Namun, halaman itu sepi. Jangan-jangan tidak ada di sini. Yan Ruoyu tiba-tiba menggelengkan kepala dan tersenyum. Apa sebenarnya yang dia harapkan? Bagaimana mungkin ada match tahun 2224 yang akan dikirim ke tahun 2024? Ternyata itu palsu. Sambil berpikir demikian, Yan Ruoyu juga melemparkan alat komunikasinya ke samping. Namun, pada saat dia melemparkan gelang ini ke atas tempat tidur, sebuah informasi lagi muncul di atas. Barang yang dikirim sedang diuraikan. Mecha Zhukue telah selesai diuraikan. Segera setelah itu, suara lembut tiba-tiba terdengar di halaman. Suaranya tidak terlalu keras, tapi itu jelas terdengar di telinga Yan Ruoyu.
Yan Ruoyu tiba-tiba menoleh ke arah suara itu. Sesaat kemudian, dia tertegun. Terlihat sebuah bola raksasa setinggi belasan meter, berdiri kokoh di tengah halaman. Meskipun permukaan bola itu terlihat penuh bekas luka, namun sepertinya tidak ada yang terluka di dalamnya. Apakah ini mungkin mecha Zukue? Begitu memikirkan ini, Yan Ruoyu segera mengambil alat komunikasi di atas tempat tidurnya. Lalu dia turun dan menuju halaman. Saat itu perhatian Yan Ruoyu sepenuhnya terfokus pada kontainer pengiriman. Dia berkeliling bola itu sekali. Bisa terlihat bahwa bola itu rapat, dan bahan logam di luar sangat khusus. Ini pasti bukan jenis apapun yang pernah dia lihat. Dia tidak tahu itu adalah paduan apa. Sebagai seseorang yang mencintai penelitian ilmiah, Yan Ruoyu merasa sangat bersemangat setelah melihat gudang pengiriman ini. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hati. Tidak perlu bicara tentang hal lain. Hanya bagian luar gudang pengiriman ini saja. Bahan tersebut sudah cukup bagi mereka untuk penelitian yang lama. Terlepas dari apakah ada mecha di dalamnya atau tidak, kali ini akan mengubah sejarah. Saat ini, Yan Ruoyu sudah sepenuhnya percaya bahwa benda ini berasal dari 200 tahun yang lalu. Sambil memikirkan hal ini, Yan Ruoyu juga meletakkan tangannya di atas pengiriman. Identitas terverifikasi dengan sukses. Selamat datang, pengguna baru yang terhormat dari mecha Zukue. Saat suara elektronik mekanik terdengar, gudang pengiriman juga perlahan terbuka dari atas seperti mengupas pisang. Segera setelah itu, sebuah mecha merah raksasa muncul di depan Yan Ruoyu. Penampilannya dicat dengan warna merah cerah, seperti nyala api yang menyala. Garis-garis mecha tersebut halus dan kokoh. Setiap detail mengungkapkan ketelitian dan kekuatan. Hanya saja mecha ini dipenuhi dengan bekas luka. Hanya dengan melihat penampilan mecha ini, sudah bisa merasakan bahwa mecha ini telah terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Sangat keren. Pada saat itu, pikiran Yan Ruoyu sudah kosong. Selain terkejut, hanya ada rasa terkejut. Pada momen ini, dia seolah-olah kembali ke medan perang sebelumnya. Seakan-akan melihat pemilik mecha sebelumnya, Su Xiaoyu, ketika menghadapi musuh yang tak ada habisnya dengan tegas, menghampiri medan tempur dan bertarung dengan lawan. Di dalam hatinya, dia merasa terharu dan bangga. Sambil menyentuh mecha, Yan Ruoyu tiba-tiba merasakan rasa sakit di hatinya. Meskipun orang-orang itu berasal dari 200 tahun ke depan, namun mereka juga merupakan orang-orang dari kerajaan Long. Itu adalah sesama bangsa sendiri. Setelah memaksa diri untuk menenangkan emosi, Yan Ruoyu tiba-tiba terpikir, karena saya adalah pengguna baru dari mecha ini. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Mecha Zukue diaktifkan. Yan Ruoyu dengan hati-hati berteriak ke arah mecha. Namun, mecha ini tidak memberikan respon apapun. Tampaknya cara ini tidak efektif. Apa saya harus masuk ke dalam mecha? Tiba-tiba dia memikirkan satu kemungkinan. Dia melihatnya membawa alat komunikasi ini. Dekatkan benda yang mirip ini ke mecha. Segera muncul petunjuk di atasnya. Energi mecha Zukue sudah habis. Untuk mengaktifkan, mecha perlu diisi energi. Ternyata sama seperti yang dia pikirkan. Hanya saja sekarang, jika benar-benar ingin mengaktifkan mecha, harus mengisi energi mecha ini terlebih dahulu. Hanya saja, saya tidak tahu apakah pengisian dapat dilakukan. Jika tidak bisa, lalu, cara pengisian energi yang seperti apa yang dibutuhkan? Sementara Yan Ruoyu terus mempelajari mecha. Badan antariksa Dragon Kingdom saat ini sudah sangat sibuk. Ketika sebelumnya, kontainer pengiriman masuk ke bintang biru, tertangkap oleh satelit. Ketika diprediksi bahwa lokasi pendaratan berada di dalam wilayah kerajaan naga, para ilmuwan menjadi sangat terkejut. Dan atasan setelah mengetahui hal ini mengeluarkan perintah tegas. Baik kedatangan peradaban luar angkasa maupun hal lainnya, semuanya harus dipahami. Sementara itu, ketika badan antariksa mengirimkan personel, Yan Ruoyu masih terus mengamati mecha tersebut. Namun, dia tidak mengerti tentang struktur mecha ini. Oleh karena itu, dia juga tidak berani untuk membongkarnya. Mecha yang berasal dari 200 tahun ke depan ini benar-benar terlalu berharga. Belum lagi teknologi canggih yang ada di dalamnya. Mungkin satu sekrupnya saja memiliki kandungan teknologi yang jauh melampaui zaman sekarang. Selain itu, di alam semesta saat ini, ada sebuah kapal perang bernama Invincible, yang entah berada di ruang angkasa mana, sedang menunggu penyelamatan mereka. Tentu saja, dia sendiri tidak akan mampu melakukan apa-apa. Tentu saja, perlu bergantung pada kekuatan negara. Sambil memikirkan hal ini, Yan Ruoyu sudah membuat keputusan dalam hatinya. Itu adalah melaporkan hal ini kepada negara. Setelah membuat keputusan, Yan Ruoyu terus memandang mecha itu. Dia sedang mengenali setiap bagian mecha ini. Jika tidak, setelah melapor kepada negara, untuk melihat mecha ini lagi, mungkin tidak akan semudah itu. Yan Ruoyu mengamati dengan tenang, mencoba menyimpan desain strukturnya dalam ingatannya. Ini akan sangat membantu penelitiannya ke depan. Mesin cerdas akan sangat membantu. Tidak tahu sudah berapa lama ia melihat. Suara seruan tiba-tiba mengganggu pengamatannya.
Ini benda apa? Ketika orang tua Yan kembali ke rumah, melihat mecha yang berdiri di halaman. Saat itu, mereka semuanya terbelalak. Dalam keadaan bingung, Yan Ruoyu segera menjelaskan kepada orang tuanya tentang asal-usul mecha ini, dan menyatakan ingin menyerahkan ini kepada negara. Setelah mendengar kata-kata Yan Ruoyu, ayah Yan langsung menyatakan persetujuannya. Yan melakukan hal ini adalah benar. Baiklah, Yan, sekarang teleponlah dosenmu. Saya akan melaporkan ke polisi. Dosen Yan Ruoyu adalah murid akademisi Ji di Akademi Ilmu Pengetahuan. Dia sendiri adalah seorang ahli di bidang ini. Oleh karena itu, ketika menerima telepon dari Yan Ruoyu, dosen Lin Dingxin langsung melompat. Xiao Yan, apakah yang kamu katakan itu benar? Itu benar-benar mecha. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif dari Yan Ruoyu, nafas Lin Dingxin pun semakin cepat. Xiao Yan, di mana mecha itu sekarang? Lin Dingxin sangat ingin melihat mecha itu sekarang. Ini adalah mecha dari 200 tahun yang akan datang. Tidak tahu mengandung berapa banyak teknologi canggih. Mengambil satu teknologi dari dalam saja, sudah dapat memberikan lompatan kualitas pada teknologi saat ini. Yan Ruoyu segera memberitahu pihak yang lain dengan jujur. Sementara itu, polisi setempat juga menghubungi telepon Bapak Yan. Awalnya pihak di seberang telepon agak tidak percaya setelah mendengarnya. Namun setelah jawaban tegas dari Bapak Yan, petugas di pusat penerimaan laporan juga harus mulai memperhatikannya dan segera mengirimkan petugas yang bertugas. 20 menit kemudian, ketika Lin Dingxin di dalam halaman, melihat mecha yang megah itu, kedua matanya terbelalak. Astaga, ini benar-benar mecha. Tidak perlu menyebut berbagai bekas luka di mecha. Bahkan bentuk mecha ini sangat luar biasa. Sambil mengelus permukaan mecha, hati Lin Dingxin sangat terkejut. Ia pun terus-menerus bergumam. Sempurna. Benar-benar desain yang sangat sempurna. Jika guru melihat mecha ini, pasti juga akan sangat senang. Guru Lin Dingxin sedang berbicara tentang adalah akademisi tua Ji dari Akademi Ilmu Pengetahuan, sekaligus tokoh terkemuka di dunia sains dalam negeri. Setelah Lin Dingxin mengelilingi mecha itu sekali, tiba-tiba bertanya, apakah mecha ini bisa dinyalakan sekarang? Yan Ruoyu segera menjelaskan setelah mendengar itu. Energi di dalam mecha ini telah habis, tidak bisa dinyalakan untuk sementara. Sambil berbicara, dia mengambil gelang komunikasi dan mencoba mengoperasikannya. Lin Dingxin setelah melihat gelang tersebut, awalnya dia ingin mencoba mengoperasikannya sendiri. Namun ketika dia menerima gelang itu, segera muncul sebuah notifikasi di sana. Identitas pengguna tidak memiliki izin, tidak dapat melakukan operasi apapun. Hingga saat itu dia baru menyerah pada pemikirannya. Tepat pada saat itu, personel yang dikirim oleh polisi juga tiba di lokasi. Petugas penegak hukum yang awalnya ragu-ragu saat melihat mecha tersebut, juga memperhatikan keberadaan Lin Dingxin. Sebagai profesor terkenal dari Qingbei, petugas yang hadir secara alami mengenalinya, sembari menyadari keseriusan situasi ini. Oleh karena itu, mereka segera mengajukan permohonan bantuan ke markas. Dan berita ini juga sampai ke markas Badan Antariksa. Namun ketika mereka mendengar bahwa itu adalah mecha yang ditemukan di Kyoto, semua orang yang hadir tercengang. Dengan laporan tentang mesin tempur Zhuque, tempat kejadian segera sepenuhnya diambil alih oleh tentara yang datang. Banyak ilmuwan dari Akademi Ilmiah juga ikut serta. Pemimpin di antaranya adalah guru Lin Dingxin, akademisi Ji Changrong. Ji Changrong tidak pernah menyangka di saat-saat terakhir hidupnya, dia bahkan masih bisa melihat hal-hal futuristik seperti mesin ini. Selama dia bisa memahami teknologi di dalamnya, ini bisa membantu teknologi negeri naga melesat. Tiba-tiba, Nyonya Ji tampaknya teringat sesuatu, dan langsung bertanya kepada Yan Ruoyu di sampingnya. Nak, saya mendengar dari Xiaolin bahwa saat ini hanya kamu yang memiliki izin untuk mengendalikan mesin tempur. Yan Ruoyu segera mengangguk saat mendengar itu. Saat ini di antara sekelompok orang, memang hanya dia yang memiliki izin untuk mengendalikan mesin tempur. Segera setelah itu, dia juga menjelaskan bagaimana dia menemukan alat komunikasi itu, dan juga informasi terkait dengan rencana Pangu, dan juga memutar rekaman di alat komunikasi itu sekali lagi. Ketika mendengar apa yang dikatakan Yan Ruoyu, kakek Ji juga terlihat sangat terkejut. Mecha 200 tahun kemudian benar-benar muncul di Kyoto. Ini sendiri adalah tempat yang sangat tidak masuk akal. Namun yang lebih mengejutkannya adalah kapal perang tanpa rasa takut yang masih melayang di luar angkasa. Kakek Ji yang sudah menonton video itu sudah memiliki mata yang basah. Dia adalah orang yang telah melalui masa-masa tersulit di negara naga. Oleh karena itu, dia bisa lebih merasakan. Dan ayahnya adalah orang yang pada waktu itu, seorang veteran yang mengalami masa perang perlawanan. Terutama kalimat terakhir dalam video itu tentang pulang. Itu bahkan membuat matanya seketika menjadi merah. Meskipun dia sangat ingin di dalam hati membantu kapal perang ini kembali dari luar angkasa. Namun dia tahu bahwa negara naga saat ini belum memiliki kemampuan itu. Belum lagi berbicara tentang penyelamatan di luar angkasa. Sekarang mereka bahkan tidak bisa mengirim orang ke bulan.
Apalagi mereka belum mengetahui seberapa jauh kapal perang itu dari mereka. Setelah mengamati match Zhukue dengan seksama selama beberapa saat, Yang Tuaji tiba-tiba mengeluarkan napas pelan. Nak, karena kamu adalah satu-satunya yang memiliki izin untuk mengoperasikan match ini. Sekarang saya bertindak sebagai pemimpin. Mengundangmu untuk bergabung dengan tim kami. Mari kita berjuang bersama. Berusaha untuk segera membawa kembali teman-teman itu. Apakah kamu mau? Mendengar kata-kata Paman Ji, Yan Ruoyu segera menjadi bersemangat. Saya mau. Perlu diketahui bahwa untuk bisa bergabung dengan tim riset ini, tak satu pun dari mereka yang paling menonjol di Kerajaan Naga. Ilmuwan dan peneliti terkemuka. Dia bisa masuk ke dalamnya sebagai seorang siswa. Bisa dibayangkan apa artinya ini. Setelah mendengar jawaban pasti dari Yan Ruoyu, Tuan Ji menganggukkan kepala dengan puas. Baik, mulai sekarang. Rencana ini akan disebut Rencana Tianji. Yang Tua Ji langsung mengumumkan rencana penelitian berikutnya. Akan dilakukan penelitian terhadap mecha Zhukue. Kemudian akan mencoba untuk memperbaiki atau meniru mecha Zhukue sebagai model. Tetapi tidak peduli bentuk apapun, teknologi Longguo pasti akan mengalami lonjakan sekali lagi. Saat ini, ada sekelompok penggemar Yan Ruoyu di internet. Mereka terus mengirim pesan pribadi, menanyakan apakah mecha sudah dikirim. Namun, Yan Ruoyu tidak punya waktu untuk online saat ini. Bahkan jika dia punya waktu, segala hal tentang mecha adalah rahasia yang sangat rahasia. Bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkannya dengan mudah? Oleh karena itu, semua informasi mengenai mecha juga dihapus dari internet oleh pihak resmi. Dihapus sepenuhnya dari internet. Sementara itu, mecha juga diangkut dengan perlindungan militer. Dipindahkan secara rahasia dari lokasi. Namun, selama perjalanan pengiriman, terjadi sebuah insiden kecil. Karena jalan terblokir saat pengawalan. Ini langsung memicu beberapa ketidakpuasan orang-orang yang tidak mengerti situasi. Terutama ketika mereka pergi menanyakan alasan penutupan jalan. Namun jawaban yang didapat adalah tidak bisa diungkapkan setelah itu. Beberapa orang yang mudah marah langsung mengamuk. Salah seorang wanita yang mengaku suaminya adalah kepala biro. Bahkan mengabaikan para penegak hukum. Peringatan diabaikan saat mereka menerobos di jalan raya. Setelah beberapa kali peringatan tidak membuahkan hasil, penanggung jawab di lokasi langsung menghentikan wanita itu dan mengerangkannya. Meskipun ada beberapa orang yang tidak tahu merekam video dan foto, namun sebelum mereka sempat mengirimnya, sudah dikuasai sepenuhnya oleh anggota tim kerja khusus di lokasi. Dalam pengawalan yang sangat ketat seperti ini, mecha Zhukue berhasil dikirim ke pangkalan penelitian rahasia, dan barang sudah sampai di biro. Negara Long segera mengumpulkan para ahli dari berbagai bidang, mendirikan tim penelitian khusus. Hanya dalam waktu 1 jam, jumlah ahli dan akademisi sudah ada belasan orang. Belum lagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Sementara itu, Jilao adalah penanggung jawab utama untuk rencana ini. Bertanggung jawab atas penelitian dan perbaikan mecha Zhukue. Ketika mecha Zhukue ditampilkan di pangkalan penelitian, para ahli yang hadir langsung tertegun. Ini benar-benar mecha. Semua orang melihat benda besar yang penuh dengan bekas luka ini. Hati mereka sangat terkejut. Meskipun sebelumnya negara naga telah mengajukan rencana gerbang selatan ini. Tetapi pada akhirnya itu hanyalah sebuah konsep. Apakah itu dapat direalisasikan masih menjadi pertanyaan. Namun, keberadaan mecha Zhukue dan juga kapal perang tanpa rasa takut itu, itulah sesuatu yang benar-benar ada. Ketika orang-orang melihat Yan Ruoyu, saat ia menggunakan alat komunikasi untuk menampilkan gambar, ada juga para ahli di bidang ini yang memperhatikan teknologi proyeksi hologram ini. Ini adalah teknologi proyeksi hologram 3D. Teknologi ini ternyata sudah begitu maju di masa depan, bahkan bisa mencapai tingkat seperti ini. Jika saya juga bisa memahami prinsipnya, maka teknologi ini akan menjadi sesuatu yang revolusioner. Saat ahli ini sedang bersemangat, para ahli lainnya mulai berkeliling di sekitar mecha tersebut. Mereka bahkan sesekali mengeluarkan suara terkejut. Semakin mereka melihat mesin tempur ini, semakin terpukul hati mereka. Hati mereka juga semakin merasakan perbedaan di dalamnya. Sekelompok orang ingin berkeliling selama 24 jam di sekitar mesin tempur tersebut. Namun, ketika mereka melihat bekas luka di mesin, terutama setelah melihat bahwa satu kakinya patah, semua orang merasa sakit hati. Seolah-olah lebih menyakitkan daripada kaki mereka sendiri yang patah. Waktu berlalu dengan cepat. Di bawah pengaturan terpusat negara naga, kelompok demi kelompok peralatan canggih mulai dibawa ke dalam basis. Para ahli di lokasi semakin bersemangat saat melakukan penelitian. Ahli material Huang Yulong bahkan menyentuh permukaan mesin tempur dengan mata bersinar. Mereka juga tidak tahu mesin tempur ini sebenarnya terbuat dari bahan apa. Setelah peralatan berikutnya lengkap, mereka bisa mulai menganalisis komposisi bahan-bahan ini. Yan Ruoyu juga melihat pemandangan yang begitu megah untuk pertama kalinya. Hingga saat ini, dia baru mengerti apa yang disebut efisiensi mengerikan ketika mesin negara mulai bergerak. Dan setelah peralatan mesin tiba,
Profesor Huang Yulong segera meminta orang untuk membawa mesin itu. Bersiap untuk memotong sepotong material mecha dari bagian yang rusak. Untuk diteliti. Namun yang mengejutkannya adalah, baik itu menggunakan laser atau pemotongan gas, ternyata tidak memberikan sedikit pun kerusakan pada mecha. Melihat pemandangan ini, semua orang tak bisa menahan untuk terkejut. Meskipun setelah itu mencoba beberapa metode pemotongan, hasil yang didapatkan sangat konsisten. Teknologi di era sekarang ternyata tidak dapat memberikan sedikit pun kerusakan pada mecha. Perlindungan yang begitu kuat. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur di dunia ini. Jika Dragon Kingdom bisa membentuk legiun mecha, itu benar-benar seperti menghancurkan Tuhan dengan Tuhan. Jika Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Karena penelitian material saat ini terjebak dalam kesulitan. Oleh karena itu, ada juga ahli yang mengusulkan. Pertama, biarkan mecha mulai bergerak. Usulan ini segera disetujui oleh semua orang yang hadir. Mendengar bahwa para ahli ingin mengisi daya mecha. Sebagai yang memiliki hak operasi mecha, Yan Ruoyu semakin bersemangat. Profesor Chen yang ditanya mengusap dagunya. Apakah bisa menghubungkan sumber listrik, mengisi daya mecha dengan listrik? Profesor Chen yang ditanya mengelus dagunya. Lalu ia segera mengungkapkan penilaiannya. Secara teori, itu mungkin. Seperti produk teknologi yang melampaui zaman ini. Saya rasa desainer pada awal desain pasti mempertimbangkan cara pengisian daya yang kompatibel dengan berbagai sumber energi untuk mencapai penyesuaian di berbagai kondisi lingkungan. Energi listrik kita seharusnya ia dapat memberikan efek pengisian tertentu. Setelah mendengar jawaban Profesor Chen, semua orang yang hadir juga mengangguk setuju mengenai apakah mecha akan rusak karena listrik. Hal itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh banyak orang. Bagaimanapun juga, sebuah mesin perang, jika bahkan energi listrik dunia saat ini tidak dapat ditampung, lalu bagaimana mungkin digunakan di medan perang antar bintang? Oleh karena itu, setelah keputusan tegas dari Pamanji, semua orang segera menyiapkan mesin Zukue, menghubungkan kabel berukuran sebesar mulut mangkuk. Mari kita mulai. Dengan perintah Pamanji, Profesor Chen segera menyalakan saklar kabel. Dengan aliran listrik yang kuat terus masuk ke mesin Zukue, gelang komunikasi di tangan Yan Ruoyu segera menampilkan perubahan informasi. Mesin Zukue terhubung ke sumber listrik, sedang melakukan konversi energi listrik pengisian pukul 01. Ketika melihat informasi yang ditampilkan di atas, wajah Yan Ruoyu segera menunjukkan senyuman. Bisa dinyalakan. Setelah mendengar berita ini, wajah Pamanji seketika menunjukkan senyuman. Para ilmuwan lain yang hadir juga menghela napas lega. Siapapun tidak menyangka, pekerjaan pengisian mesin Zukue ternyata berjalan begitu lancar. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Belum sempat semua orang senang terlalu lama. Situasi tak terduga terjadi. Di dalam basis tiba-tiba terdengar suara alarm yang menggema. Ternyata karena konsumsi daya untuk mengisi mesin tempur terlalu banyak, mengakibatkan sirkuit di dalam basis bawah tanah kelebihan beban, membuat seluruh basis terjebak dalam kegelapan. Tapi untungnya, tidak butuh waktu lama, sistem pasokan listrik cadangan sudah berfungsi. Melihat mesin tempur Zukue di depan yang tidak menunjukkan perubahan sedikit pun, segera seseorang bertanya, "Bagaimana? Sekarang, berapa banyak energi yang dimiliki mesin tempur?" Mendengar pertanyaan itu, Yan Ruoyu segera melihat ke alat komunikasi di pergelangan tangannya. Terisi sekitar 0,5. Saat dia menyebutkan data yang ditampilkan di alat komunikasi, sekejap, semua orang yang hadir terkejut dan ternganga. Astaga! Padahal mereka telah mengisi sirkuit basis hingga kelebihan beban. Namun hasilnya bahkan tidak mencapai satu daya pun. Data ini jelas mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi selama dapat mengisi daya, semua kerja keras ini tidaklah sia-sia. Kemudian, Jiao Lao langsung mengeluarkan perintah. Segera atur personel. Harus dalam waktu sesingkat mungkin. Memodifikasi sirkuit pangkalan. Ini bukan hanya untuk mengisi daya mecha Zukue, tapi juga untuk mempersiapkan pembuatan mecha di masa depan. Hanya saja, sebelum sirkuit diperbaiki, pengisian daya tidak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, semua orang segera mengalihkan arah penelitian. Terlihat seorang akademisi berkata, "Karena sekarang kita sudah memiliki 0,5 energi. Apakah mecha bisa dihidupkan?" Yan Ruoyu segera mengalihkan pandangannya ke Jiao Lao di sampingnya. Meskipun dia juga sangat ingin mencoba menghidupkan mecha, tetapi Jiao Lao sebagai penanggung jawab di sini, jika tanpa persetujuannya, ingin mencoba secara sembarangan tidak mungkin dilakukan. Jiao Lao melihat dan langsung mengangguk. Karena semua orang memiliki pemikiran ini, mari kita coba menghidupkannya. Ini juga baik untuk mengumpulkan data. Mendengar kata-kata ini, Yan Ruoyu saat itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hati. Di bawah tatapan penuh harapan semua orang, Yan Ruoyu dengan tenang memberikan perintah melalui alat komunikasi. Menghidupkan match Zukue. Begitu suaranya berhenti. Dalam sekejap, mata kanan match yang tadinya mati tiba-tiba menyala.
Dan saat itulah, di angkasa luar, di dalam kapal perang Fearless yang awalnya sepi, tiba-tiba terdengar suara elektronik mekanis yang jelas. Telah menerima sinyal dari planet induk. Match Zukue telah dihidupkan. Apakah akan mencoba menghubungkan komunikasi di Match Zukue? Seharusnya saya sedang dalam keadaan tidur. Juga terbangun bersamaan dengan suara itu. Terbangunkan oleh perintah sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah mendengar bahwa Match Zukue benar-benar dihidupkan, saya segera membuka mata lebar-lebar. Tersambungnya sinyal berarti rencana api telah berhasil. Selama bisa menghubungi planet induk, maka saudara-saudara di kapal perang ini masih ada harapan untuk pulang. Begitu memikirkan ini, aku langsung sangat bersemangat. Pada saat yang sama, aku juga segera memberikan perintah untuk menghubungkan komunikasi. Dengan keberhasilan pengiriman perintah, suara sistem juga terdengar di telingaku. Sedang membangun koneksi antar bintang. Mohon tunggu sebentar. Di sisi lain, setelah mesin mekanik Zukue berhasil dihidupkan, sebagai satu-satunya yang memiliki hak akses, Yan Ruoyu. Juga atas arahan Jilau, ia memasuki bagian dalam mesin. Melihat panel data di sekitarnya, Yan Ruoyu bisa merasakan dengan jelas. Seakan-akan ia telah memasuki dunia fiksi ilmiah yang baru. Hak akses pengemudi telah dibuka. Saya adalah sistem bantuan mesin mekanik, Xiao Kue. Selamat datang. Terdeteksi bahwa beberapa bagian mesin mengalami kerusakan. Dapat dilakukan perbaikan sederhana. Apakah ingin mencoba melakukannya? Mendengarkan suara yang keluar dari sistem bantuan, Yan Ruoyu segera memberikan perintah kepada sistem. Namun sayangnya, energi mesin saat ini terlalu rendah. Yang bisa diperbaiki hanya beberapa fungsi sederhana saja. Tapi ini juga membuat Yan Ruoyu memiliki kemampuan untuk mengoperasikan mecha untuk menyelesaikan beberapa gerakan sederhana. Ketika Yan Ruoyu mengangkat lengan kirinya, mecha Zukue juga mengangkat lengan kirinya. Perasaan seolah menyatu dengan mecha itu, membuat Yan Ruoyu sangat bersemangat. Sekelompok ahli yang melihat dari luar, ketika mereka melihat lengan mecha yang diangkat juga sangat terkejut. Mecha ini benar-benar bisa bergerak. Mari terus mencoba. Apakah bisa melakukan lebih banyak operasi? Mendengarkan suara banyak ilmuwan, Yan Ruoyu baru saja bersiap untuk mencoba operasi lainnya. Namun saat itu, suara elektronik mekanik tiba-tiba berbunyi di dalam mecha. Menerima sinyal komunikasi dari kapal tanpa rasa takut, yang dikirim oleh kapal perang. Apakah harus terhubung? Melihat kotak pesan sistem yang tiba-tiba muncul di depan, Yan Ruoyu terpaku. Di luar angkasa, kapal tanpa rasa takut itu, kapal perang itu ingin menghubunginya. Betapa luar biasanya hal ini. Ini adalah sinyal komunikasi yang berasal dari luar angkasa. Tidak ada yang tahu berapa tahun cahaya jarak antara keduanya. Bahkan sulit untuk mengatakan apakah mereka berada di ruang dan waktu yang sama. Setelah tertegun sejenak, Yan Ruoyu segera memutuskan untuk mencoba menghubungkan komunikasi dengan kapal perang Wuyou. Dia juga ingin melihat situasi seperti apa yang akan terjadi setelah terhubung. Pada saat ini, dia juga tidak sempat melaporkan kepada markas tentang situasi ini kepada orang lain di dalam. Terlihat dia menarik napas dalam-dalam, segera memberikan perintah. Dengan berhasilnya perintah ini disampaikan. Setelah beberapa detik hening, dari komunikator di dalam mecha Zukue, tiba-tiba terdengar suara. Halo, ini adalah kapal perang Wuyou. Saya adalah Kapten Lin Xiu. Bolehkah saya tahu Anda siapa? Mendengar perkataan ini, Yan Ruoyu tertegun sejenak. Tetapi segera dia menyebutkan identitasnya. Saya adalah mahasiswa Universitas Qingbei. Nama saya Yan Ruoyu. Setelah mendengar perkenalan diri Yan Ruoyu, saya hanya merasa lega. Karena dia adalah mahasiswa Universitas Qingbei. Telah menerima sinyal komunikasi mereka. Ini berarti mecha Zukue berada di wilayah Dragon Kingdom. Maka, saya segera menjelaskan situasi yang dihadapi kapal perang. Keadaan kapal perang kami sekarang sangat buruk. Energi hampir habis. Sekarang saya hanya memiliki 10 menit waktu bicara setiap hari. 10 menit kemudian komunikasi akan berakhir. Lalu saya akan tertidur lagi. Bisakah kamu membantuku menemukan orang-orang di Departemen Strategis Antariksa Dragon Kingdom? Tolong beritahu mereka tentang keadaan kapal Wuwei sekarang. Tapi saya tidak pernah mengira. Kata-kata Yan Ruoyu selanjutnya. Namun membuat hati saya yang baru saja menyalah harapan. Dalam sekejap, jadi putus asa. Terlihat Yan Ruoyu setelah hening sejenak. Tiba-tiba ia berkata dengan serius. Saya belum pernah mendengar tentang departemen ini. Tidak tahu harus bagaimana menemukan mereka. Setelah mendengar kata-kata Yan Ruoyu, saat itu saya terpaku. Harus diketahui, Departemen Strategi Antar Bintang adalah departemen terpenting di negeri naga. Hampir semua orang di negeri naga tahu. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa dari Universitas Qingbei tidak tahu? Memikirkan hal ini, saya segera waspada. Apa kamu bukan orang negeri naga? Departemen Strategi Antar Bintang sudah didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Ketika suara saya keluar, Yan Ruoyu di ujung komunikasi
sekali lagi terjebak dalam keheningan singkat. Beberapa saat kemudian, dia kembali berbicara. Tapi sekarang adalah tahun 2024. Setelah mendengar kata-kata Yan Ruoyu, saya langsung terdiam. Saya sama sekali tidak menyangka. Pesan bantuan yang saya kirim ternyata kembali ke 200 tahun yang lalu. Berita ini memang terlalu sulit dipercaya. Selisih waktu 200 tahun. Bagi teknologi, selisih ini bukanlah hal kecil. 2024 tahun Naga Negara Baru baru saja mengusulkan konsep rencana Gerbang Selatan. Dari konsep yang diajukan hingga selesai dibangun, rentang waktu ini dapat hampir mencapai 50 tahun. Mengenai eksplorasi antar bintang, hanya ada teknologi yang paling dasar. Apakah kita benar-benar harus terjebak selamanya di luar angkasa? Menjadi sebuah kapal perang hantu? Saat ini, saya hanya merasa gelombang putus asa mengalir dalam hati. Penderitaan terburuk dalam hidup. Tidak lain adalah harapan yang baru saja menyala. Dan kemudian hancur seketika. Perasaan kehilangan ini benar-benar menyakitkan. Meskipun tidak tahu apakah ini adalah perjalanan waktu. Ketika melewati lubang cacing ada kejadian yang tidak terduga. Namun bagaimanapun juga, bahkan jika harus mati di planet asal tahun 2024, itu masih lebih baik daripada terjebak di kedalaman luar angkasa. Menjadi sebuah kuburan besi. Oleh karena itu, meskipun harus mati, harus kembali. Tetapi belum sempat saya melanjutkan pembicaraan. Ruang hibernasi kembali berfungsi secara otomatis. Dalam sekejap, saya merasakan kelopak mata saya semakin berat. Seluruh tubuh saya langsung kehilangan kesadaran lagi. Di sisi lain, saya tidak mendengar suara orang itu. Yan Ruoyu juga merasa sangat aneh. Dia secara naluriah ingin berteriak beberapa kata. Namun, suara notifikasi sistem kembali terdengar di telinganya. Komunikasi antar bintang telah ditutup. Apakah akan memulai panggilan lagi? Mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh sistem bantuan. Dan mengingat apa yang baru saja saya katakan tentang setiap hari. Hanya ada waktu komunikasi 10 menit. Yan Ruoyu memilih untuk tidak melanjutkan panggilan. Dia hanya berencana untuk menunggu kedatangan hari esok. Meninggalkan bagian dalam match. Yan Ruoyu segera menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Pada momen ini, semua orang termasuk kakek Ji. Para akademisi menjadi penasaran. Setelah semua, jika bisa mendapatkan bimbingan dari orang-orang tahun 2224, panduan untuk orang-orang seusia itu pasti merupakan dorongan besar yang sulit dibayangkan untuk terobosan teknologi saat ini. Ini benar-benar merupakan dukungan besar yang sulit dibayangkan. Hanya saja, jika ingin melakukan komunikasi lagi, yang paling mendesak adalah harus mempertahankan operasi normal dari Mecha Zhukue. Jika tidak bisa terus memberikan energi ke Mecha, maka mungkin bahkan 10 menit setiap hari. Komunikasi akan menjadi suatu kemewahan. Memikirkan hal ini, Tuan Ji segera mengeluarkan perintah tertinggi. Harus dalam waktu sesingkat mungkin. Membangun sistem jaringan listrik yang cukup untuk Mecha Zhukue. Maka, di bawah pengawasan banyak ahli, para pekerja di dalam pangkalan segera mulai bertindak.